Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juani Sarinara dari 11 MIPA 1 absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang resolusi Dewan Keamanan PBB. Jadi, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB ini mengeluarkan sebuah resolusi yang berisi tentang pemberhentian operasi militer oleh Belanda dan juga pemberhentian segala aktivitas gerilya oleh Indonesia. Nah, kedua pihak ini harus bekerja sama untuk melakukan perundingan kembali. Nah, di mana di situ Belanda harus memberikan kesempatan untuk pembesar pemerintah Republik Indonesia agar kembali ke Yogyakarta. Jadi perundingan ini itu didasarkan atas perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati, dan juga pembentukan pemerintah interim federal yang paling lambat dilakukan pada tanggal 15 Maret 1949. Jadi pemilihan Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat terakhir dipilih itu pada tanggal 1 Juli 1949. Lalu semenjak saat itu Komisi Jasa-Jasa Baik atau yang biasa dikenal KTN atau Komisi Tiga Negara itu berubah namanya menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia atau United Nations Commission for Indonesia yang disingkat UNCI. Jadi UNCI ini bertugas untuk memperlancar perundingan-perundingan di mana dia itu mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Lalu ia juga mengamati pemilihan, dan UNCI ini berhak mengajukan usul-usul tentang berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilian Farel Adani, saya absen 9. Nah, di sini saya akan membahas perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Nah, perjanjian Renville ini dilatar belakangi karena Belanda dan Indonesia terus bersengketa. Sebelumnya sudah ada perjanjian Linggarjati yang menyepakati wilayah de facto Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun perjanjian Linggarjati tak menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda. Indonesia menuduh Belanda mengingkari perjanjiannya, dan Belanda juga menuduh Indonesia mengingkari perjanjiannya. Hingga Belanda meneruskan operasi militernya, bahkan bergerak ke Jawa dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia Serikat. Langkah Belanda ini dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Indonesia kemudian meminta pertolongan kepada internasional, yaitu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dewan PBB. Nah, negara yang kemudian dari Dewan Keamanan Bangsa-Bangsa itu dibentuk Komisi Tiga Negara, yaitu Indonesia menunjuk Australia, Belanda menunjuk Belgia, dan Amerika Serikat ditunjuk berdasarkan keinginan Indonesia dan Belanda. Nah, Amerika Serikat kemudian mempertemukan Indonesia di kapal perang Renville. Indonesia diwakili Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sementara Belanda diwakili Gubernur Jenderal Van Mook. Nah, perjanjian Renville berisi kemudian menyepakati gencatan senjata dan berisi Belanda itu pokok dapat tambahan wilayah kekuasaan. Selain itu, kedaulatan Belanda atas Indonesia diakui sampai selesai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Bagi Indonesia, perjanjian Renville hanya memberikan janji referendum di wilayah penguasaan Belanda di Jawa, Madura, dan Sumatera. Rakyat di wilayah jajahan Belanda dijanjikan boleh memilih bergabung dengan RIS atau membentuk negara sendiri. Nah, isi dari perjanjian Renville itu ini: 1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat segera dibentuk. Yang kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Yang ketiga, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Yang keempat, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Wilayah kekuasaan Indonesia
dengan wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dibatasi oleh garis yang disebut garis Van Mook. Yang keenam, tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda. Yang ketujuh, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Yang kedelapan, akan diadakan plebiscit atau semacam referendum pemungutan suara untuk menentukan nasib RIS. Yang kesembilan, akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante. Nah, dampaknya dari perjanjian Renville itu, yaitu perjanjian Renville membuat wilayah Indonesia semakin sedikit. Belanda menguasai wilayah-wilayah penghasil pangan dan sumber daya alam. Selain itu, wilayah Indonesia terkurung wilayah yang dikuasai Belanda. Belanda mencegah masuknya pangan, sandang, dan senjata ke wilayah Indonesia. Indonesia mengalami blokade ekonomi yang diterapkan Belanda. Nah, efek yang paling dirasakan Indonesia adalah keharusan tentaranya pindah dari wilayah yang mereka kuasai sebelumnya. Nah, jadi banyak tentara yang ada di Jawa Barat itu pindah ke Jawa Tengah dari perjanjian Renville. Nah, yang kemudian dijuluki pasukan hijrah sama rakyat Yogyakarta. Nah, sebagai bentuk atas penolakan keputusan itu, banyak partai yang menarik dukungan dari pemerintah. Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada tanggal 23 Januari 1948. Selain itu, setelah perjanjian Renville disepakati, Belanda langsung mendeklarasikan pemerintahan federal di Sumatera, padahal sebagian Sumatera adalah wilayah Indonesia. Nah, sampai Belanda itu yang kan udah diuntungkan sama perjanjian Renville, malah tambah mengingkari janjinya. Pada tanggal 18 Desember 1948, pesawat DC-3 Dakota milik Belanda menerjunkan pasukan dari udara menuju ibu kota Indonesia, yaitu di Yogyakarta. Serangan Belanda terhadap ibu kota ini dikenal sebagai agresi militer 2. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Renaldi Pramaditya, kelas 11 MIPA 1, absen 30. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perundingan-perundingan awal pada masa diplomasinya Indonesia. Yang pertama itu adalah tanggal 25 Oktober 1945. Perundingan ini diselenggarakan oleh Jenderal Christison. Nah, di perundingan ini Indonesia menyampaikan pendapatnya bahwa Indonesia harus memiliki haknya sendiri untuk menentukan masa depan. Sedangkan yang untuk Belanda menginginkan Indonesia di bawah pengawasan pemerintahnya Belanda. Karena mereka berdua saling bertolak belakang, jadinya di perundingan ini tidak dihasilkan apa-apa. Yang kedua yaitu adalah perundingan 17 November 1945. Di perundingan ini juga diselenggarakan oleh Jenderal Christison. Perundingan ini awalnya dibentuk untuk mempertemukan Indonesia dan Belanda yang saling bertolak belakang, atau bisa disebut juga dengan permusuhan. Sayangnya di perundingan yang kali ini tidak dihasilkan apa-apa, malah tidak terbentuk apa-apa. Setelah itu terbentuknya perundingan lagi 12 Maret 1946. Nah, untuk perwakilannya dari Indonesia mengirimkan Sultan Syahrir, sedangkan yang dari Belanda ada Dr. Haji Van Mook. Di perundingan kali ini Belanda mengutuskan pendapatnya seperti berikut. Yang pertama adalah bahwa Indonesia dibentuk sebagai negara federasi, dan yang kedua untuk urusan luar negeri diurus oleh Belanda, sedangkan yang urusan dalam negeri diurus oleh Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri mencetuskan pendapatnya sebagai berikut. Yang pertama adalah Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya. Dan yang kedua adalah Indonesia dapat bekerjasama dengan Belanda untuk membentuk RIS. Setelah itu ada
27 Maret 1946. Di perundingan kali ini Sultan Syahrir langsung mengemukakan pendapatnya, yaitu adalah bahwa Indonesia harus diakui secara de facto. Di perundingan kali ini Belanda langsung secara penuh menolak pendapatnya Indonesia. Oleh karena itu di Hooghvelde pada 12 sampai 25 April 1946. Ini juga merupakan kelanjutannya dari yang 27 Maret 1946. Inti dari Hooghvelde ini adalah penolakannya Belanda atas pendapatnya Indonesia untuk memberikan kebebasan. Belanda hanya memberikan wilayahnya kepada Indonesia hanya sebatas Jawa dan Madura, sedangkan yang Jawa dan Sumatera dan yang lainnya masih tidak diakui oleh Belanda. Oleh karena itu Indonesia memutus hubungan sementara dengan Belanda, tapi bukan berarti sepenuhnya terputus. Oleh karena itu Dr. H.J. Van Mock masih berusaha untuk bagaimana caranya memberhasilkan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Untuk yang perundingan Renville mungkin akan dibahas oleh teman saya di video berikut. Perkenalkan, nama saya Renaldi Pramaditya, kelas 11 MIPA 1, absen 30. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perundingan-perundingan awal pada masa diplomasinya Indonesia. Yang pertama itu adalah tanggal 25 Oktober 1945. Perundingan ini diselenggarakan oleh Jenderal Christison. Nah, di perundingan ini Indonesia menyampaikan pendapatnya bahwa Indonesia harus memiliki haknya sendiri untuk menentukan masa depan. Sedangkan yang untuk Belanda menginginkan Indonesia di bawah pengawasan pemerintahnya Belanda. Karena mereka berdua saling bertolak belakang, jadinya di perundingan ini tidak dihasilkan apa-apa. Yang kedua yaitu adalah perundingan 17 November 1945. Di perundingan ini juga diselenggarakan oleh Jenderal Christison. Perundingan ini awalnya dibentuk untuk mempertemukan Indonesia dan Belanda yang saling bertolak belakang, atau bisa disebut juga dengan permusuhan. Sayangnya di perundingan yang kali ini tidak dihasilkan apa-apa, malah tidak terbentuk apa-apa. Setelah itu terbentuknya perundingan lagi 12 Maret 1946. Nah, untuk perwakilannya dari Indonesia mengirimkan Sultan Syahrir, sedangkan yang dari Belanda ada Dr. H.J. Van Mock. Di perundingan kali ini Belanda mengutuskan pendapatnya seperti berikut. Yang pertama adalah bahwa Indonesia dibentuk sebagai negara federasi, dan yang kedua untuk urusan luar negeri diurus oleh Belanda, sedangkan yang urusan dalam negeri diurus oleh Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri mencetuskan pendapatnya sebagai berikut. Yang pertama adalah Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya. Dan yang kedua adalah Indonesia dapat bekerjasama dengan Belanda untuk membentuk RIS. Setelah itu ada 27 Maret 1946. Di perundingan kali ini Sultan Syahrir langsung mengemukakan pendapatnya, yaitu adalah bahwa Indonesia harus diakui secara de facto. Di perundingan kali ini Belanda langsung secara penuh menolak pendapatnya Indonesia. Oleh karena itu di Hooghvelde pada 12 sampai 25 April 1946. Ini juga merupakan kelanjutannya dari yang 27 Maret 1946. Inti dari Hooghvelde ini adalah penolakannya Belanda atas pendapatnya Indonesia untuk memberikan kebebasan. Belanda hanya memberikan wilayahnya kepada Indonesia hanya sebatas Jawa dan Madura, sedangkan yang Jawa dan Sumatera dan yang lainnya masih tidak diakui oleh Belanda. Oleh karena itu Indonesia memutus hubungan
sementara dengan Belanda, tapi bukan berarti sepenuhnya terputus. Oleh karena itu, Dr. H.J. Van Mock masih berusaha untuk bagaimana caranya memberhasilkan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Untuk yang perundingan Renville mungkin akan dibahas oleh teman saya di video berikut. Perkenalkan, nama saya Renaldi Pramaditya, kelas 11 MIPA 1, absen 30. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perundingan-perundingan awal pada masa diplomasinya Indonesia. Yang pertama itu adalah tanggal 25 Oktober 1945. Perundingan ini diselenggarakan oleh Jenderal Christison. Nah, di perundingan ini Indonesia menyampaikan pendapatnya bahwa Indonesia harus memiliki haknya sendiri untuk menentukan masa depan. Sedangkan yang untuk Belanda menginginkan Indonesia di bawah pengawasan pemerintahnya Belanda. Karena mereka berdua saling bertolak belakang, jadinya di perundingan ini tidak dihasilkan apa-apa. Yang kedua yaitu adalah perundingan 17 November 1945. Di perundingan ini juga diselenggarakan oleh Jenderal Christison. Perundingan ini awalnya dibentuk untuk mempertemukan Indonesia dan Belanda yang saling bertolak belakang, atau bisa disebut juga dengan permusuhan. Sayangnya di perundingan yang kali ini tidak dihasilkan apa-apa, malah tidak terbentuk apa-apa. Setelah itu terbentuknya perundingan lagi 12 Maret 1946. Nah, untuk perwakilannya dari Indonesia mengirimkan Sultan Syahrir, sedangkan yang dari Belanda ada Dr. H.J. Van Mock. Di perundingan kali ini Belanda mengutuskan pendapatnya seperti berikut. Yang pertama adalah bahwa Indonesia dibentuk sebagai negara federasi, dan yang kedua untuk urusan luar negeri diurus oleh Belanda, sedangkan yang urusan dalam negeri diurus oleh Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri mencetuskan pendapatnya sebagai berikut. Yang pertama adalah Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya. Dan yang kedua adalah Indonesia dapat bekerjasama dengan Belanda untuk membentuk RIS. Setelah itu ada 27 Maret 1946. Di perundingan kali ini Sultan Syahrir langsung mengemukakan pendapatnya, yaitu adalah bahwa Indonesia harus diakui secara de facto. Di perundingan kali ini Belanda langsung secara penuh menolak pendapatnya Indonesia. Oleh karena itu di Houffalize pada 12 sampai 25 April 1946. Ini juga merupakan kelanjutannya dari yang 27 Maret 1946. Inti dari Houffalize ini adalah penolakannya Belanda atas pendapatnya Indonesia untuk memberikan kebebasan. Belanda hanya memberikan wilayahnya kepada Indonesia hanya sebatas Jawa dan Madura, sedangkan yang Jawa dan Sumatera dan yang lainnya masih tidak diakui oleh Belanda. Oleh karena itu Indonesia memutus hubungan sementara dengan Belanda, tapi bukan berarti sepenuhnya terputus. Oleh karena itu Dr. H.J. Van Mock masih berusaha untuk bagaimana caranya memberhasilkan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Untuk yang perundingan Renville mungkin akan dibahas oleh teman saya di video berikut. Nama saya Sabina Zaira Helman, saya absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian Roym-Royen. Perjanjian Roym-Royen atau perjanjian Roym-Van Royen ini adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Nah, perjanjian Roym-Royen ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes di Jakarta. Dan
Romeroyen ini adalah diambil dari kedua pemimpin deklarasi, yaitu Muhammad Roem dan Herman van Rompuy. Maksud dari perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar pada tahun 1949 di Den Haag. Nah, hasil pertemuan ini, yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah RI akan menghadiri konferensi meja bundar. Dan yang ketiga, pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Yang keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan tawanan perang. Dampak dari perundingan Romeroyen ini, yang pertama, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta dari pengasingan pada 6 Juli 1945. Yang kedua, penyerahan mandat kepresidenan kepada Soeharto oleh Syarifuddin Prawira Negara. Yang ketiga, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Dan yang keempat, dilaksanakannya KMB di Den Haag, Belanda. Sekian penjelasan dari saya. Sekarang kita masuk di Komisi 3 Negara atau yang biasa disebut KTN. Nah, KTN ini adalah badan arbitrase yang tidak memihak kepada pihak manapun demi menyelesaikan konflik yang terjadi antara Republik Indonesia dan Belanda. Nah, KTN sendiri ini dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Nah, sekarang kita bahas dulu latar belakang terbentuknya Komisi 3 Negara atau biasa disebut KTN. Nah, latar belakang dari pembentukan KTN ini bermula ketika pada tanggal 20 Juli 1947 Van Mock menyatakan bahwa ia tidak merasa terikat lagi dengan persetujuan Linggarjati dan perjanjian gencatan senjata. Seperti yang diketahui bahwa pada tanggal 21 Juli 1947 tentara Belanda melancarkan agresi militer pertamanya terhadap pemerintah Indonesia. Hal ini mengakibatkan munculnya reaksi dari berbagai negara. Kemudian negara India dan Australia mengajukan permohonan agar masalah Republik Indonesia dan Belanda segera dibicarakan di dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Dan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang berisi seruan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan tembak-menembak dan menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau cara-cara damai. Atas usulan Dewan Keamanan PBB dibentuklah Komisi Jasa Baik yang dikenal dengan sebutan Komisi 3 Negara atau KTN. Nah, KTN sendiri ini bertugas untuk mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Di dalam permasalahan militer, KTN ini mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya, sedangkan di dalam masalah politik, KTN hanya dapat memberikan saran atau usulan karena KTN tidak memiliki hak penuh untuk menentukan keputusan politik yang akan diambil oleh bangsa Indonesia. Kemudian pihak Belanda membuat batas-batas wilayah dengan memasang patok-patok pada wilayah status quo. Kesulitan yang dihadapi oleh Komisi 3 Negara ini adalah melewati garis Van Mock karena Belanda sangat mempertahankan garis tersebut. Garis Van Mock sendiri merupakan suatu garis yang berguna untuk menghubungkan pucuk-pucuk pasukan Belanda yang maju setelah perintah Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan aksi tembak-menembak. Siapa saja sih
anggota dari KTN. Nah, sesuai dengan namanya, Komisi Tiga Negara. KTN ini terdiri dari 3 negara. Yang pertama, ada negara Australia yang dipilih oleh Indonesia, yang diwakili oleh Richard C. Kirby. Yang kedua, ada Belgia yang dipilih Belanda dan diwakili oleh Paul van Zeeland. Dan yang terakhir, ada Amerika Serikat yang menjadi pihak netral yang diwakili oleh Dr. Frank Graham. Sekarang kita masuk ke tugas Komisi Tiga Negara. Nah, tugasnya yaitu untuk menguasai dengan cara langsung menghentikan aksi tembak-menembak sesuai dengan resolusi PBB dan bertugas menjadi penengah dari konflik yang terjadi antara bangsa Indonesia dan juga Belanda. KTN juga berwenang untuk memasang patok-patok pada wilayah status quo yang dibantu oleh TNI. Nah, KTN juga bertugas untuk mempertemukan kembali bangsa Indonesia serta Belanda dalam perundingan Renville. Mengetahui tugas dan juga anggotanya, dampak KTN sendiri untuk Indonesia ini apa sih? Jadi yang pertama yaitu mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan oleh pihak Belanda di Bangka. Yang kedua, membantu proses terjadinya sebuah perjanjian Romroyen pada tanggal 14 April 1949. Lalu, nama KTN ini kemudian diubah menjadi UNCI atau yang memiliki kepanjangan United Nations Commission for Indonesia. Nama saya Bima Setia, saya absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang perundingan Tenggarjati. Perundingan ini tuh dilaksanakan pada tanggal 10 November tahun 1946 setelah kemerdekaan itu sendiri. Nama dari perundingan ini tuh diambil dari tempat dilaksanakannya, yaitu di tempat yang bernama Tenggarjati. Di perundingan ini dipimpin oleh seorang yang bernama Lord Killam. Dalam perundingan ini dihadiri oleh dua kelompok atau dua belah pihak, yaitu pihak Indonesia dan pihak Belanda. Di pihak Indonesia itu dipimpin oleh Perdana Menterinya sendiri, yaitu Sultan Syahrir, dan beberapa anggotanya. Anggotanya tuh diantaranya tuh ada Soekarno, si presiden sendiri, dan wakilnya yaitu Bung Hatta. Sedangkan di lain sisi, yaitu si pihak Belandanya dipimpin oleh Van Mo, dan di anggotanya itu ada yang namanya Mr. Van Poel dan Edeboer. Seperti pada sidang sebelumnya, sidang ini tuh juga sangat alot. Dikarenakan apa? Karena si Belanda sama Indonesia sendiri tuh sama-sama punya prinsip yang kuat, yang sangat erat dengan si prinsipnya sendiri. Jadi sulit untuk dipertemukan titik dari tujuan tersebut, tujuan perundingan ini. Tetapi pada tanggal 15 November 1946, perundingan ini diselesaikan dan dihasilkan beberapa pasal. Yang pertama itu, si Belanda ini harus mengakui secara de facto Republik Indonesia yang atas wilayahnya tuh terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Sedangkan habis itu pasal yang lainnya tuh diantaranya tuh Belanda tuh disuruh pergi dari wilayah Indonesia. Itu batas waktunya tuh sampai tanggal 1 Januari 1949. Itu rentang waktunya memang jauh dari perundingan tersebut 3 tahun, karena diperlukan waktu untuk Belanda supaya mengambil semua apa yang dia bawa gitu. Jadi itu perundingan Tenggarjati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karat Baslama, absen 20. Oke,
Di sini saya akan menjelaskan tentang konferensi inter-Indonesia, mulai dari latar belakang, lalu apa sih yang terjadi pada konferensi inter-Indonesia dan apa hasilnya. Oke, dari latar belakang, konferensi inter-Indonesia ini dilatar belakangi oleh keikutsertaan sertanya Indonesia di KMB, Konferensi Meja Bundar. Di sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya di perundingan Romerium, salah satu keputusannya adalah Indonesia mengikuti konferensi Meja Bundar. Nah, di sini Indonesia mengadakan 2 kali tata atur perundingan, yaitu tanggal 19 sampai 22 Juli. Yang kedua tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus. Nah, di sini perundingan antara Republik Indonesia dan BFO, yaitu negara boneka Belanda. Di situ bagaimana mereka mempertujuan untuk mempersiapkan KMB, Konferensi Meja Bundar, dan menarik simpati dari negara lain. Begitu saja, ya sudah. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.